Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rizky Fil Audi NIM 265 dari kelas 4G Psikologi Kepribadian 1. Di sini saya akan menyampaikan tentang mitos bagi ibu hamil yang melakukan selamatan di bulan gerhana. Saat terjadi bulan gerhana, ibu hamil ini melakukan hajatan atau selamatan terhadap kandungannya. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan psikologi indigenous, di mana psikologi indigenous ini muncul dari tradisi budaya setempat yang berupa tingkah laku seharian yang dipahami dan diinterpretasikan dalam kerangka pemahaman budaya setempat dan desain bagi orang-orang setempat. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah mitos berkaitan tentang selamatan ibu hamil pada saat gerhana bulan terjadi. Nah, masing-masing kebiasaan ini diturunkan dari tetua atau leluhur, termasuk bagaimana ritual-ritual yang harus dilakukan. Nah, misalnya selamatan ibu hamil ini pada saat bulan gerhana adalah sebuah budaya adat setempat yang sudah menjadi kepercayaan turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur dan harapan keselamatan terhadap bayi yang dikandung. Nah, tradisi budaya ini dilakukan seorang ibu hamil ataupun keluarganya, di mana selamatan ini membuat sebuah liwetan makanan ataupun aneka beberapa makanan yang melibatkan anggota keluarganya dan tetangga yang mengambil sebuah liwetan atau aneka makanan tersebut sebagai bentuk rasa syukur, dan juga diberi sebuah doa dalam acara tersebut. Jadi tidak hanya membuat sebuah liwetan ataupun membuat aneka makanan yang nanti dibagi-bagikan, namun sebelum itu biasanya akan dilakukan sebuah doa kayak gitu. Nah, berkaitan tentang indigenous itu diartikan sebagai asli, pribumi atau sejati pada warga setempat atau lokal di wilayah geografis tertentu. Nah, pada psikologi kepribadian, istilah ini kadang disinonimkan dengan yang unik gitu. Nah, Kim dan Berry itu mendefinisikan psikologi indigenous ini sebagai kajian ilmiah tentang perilaku atau pikiran manusia yang natif atau asli, yang tidak ditransportasikan dari wilayah lain ke wilayah lain dan dirancang untuk masyarakat tersebut. Nah, psikologi indigenous ini dalam kajian ilmiah mengenai perilaku dan mental manusia yang bersifat pribumi, tidak dibawa ke daerah lain dan didesain untuk masyarakatnya sendiri. Tujuan utama dari pendekatan psikologi indigenous ini adalah untuk menciptakan ilmu pengetahuan yang lebih teliti, yang lebih sistematis, yang lebih universal, yang secara teoritis maupun empiris dapat dibuktikan. Artinya setiap budaya atau adat setempat itu harus dalam pendekatan indigenous ini harus dapat dibuktikan secara empiris maupun teoritis gitu. Nah, adanya psikologi Indonesia ini sebagai understanding people in context yang merupakan suatu terobosan baru dalam dunia psikologi karena mampu memahami manusia berdasarkan konteks kultural atau budaya setempat. Artinya lebih membumi gitu. Jadi lebih ilmu yang bisa bersinambung gitu terhadap warga setempat ataupun budaya setempat, karena pada dasarnya ilmu ini adalah hal yang dibahas adalah berkaitan tentang adat istiadat atau budaya setempat. Nah, berkaitan tentang selamatan lagi itu, jika tidak ada kepercayaan yang ada dalam kepribadian manusia maka tidak akan dilakukan. Nah, kepercayaan pada setiap daerah itu memiliki perbedaan. Seperti adanya gerhana bulan, di mana pada dasarnya bagi umat Islam itu ketika adanya gerhana bulan maka disunahkan tentunya untuk melakukan sholat gerhana matahari atau kusuf.
Namun dari amalan yang biasa kita lakukan ini terdapat beberapa mitos atau adat yang dilakukan bagi masyarakat atau dari masyarakat tertentu, khususnya di daerah saya itu seperti selamatan pada wanita hamil atau ibu hamil, dimana mitosnya di saat gerhana bulan ini terjadi maka wanita hamil harus melakukan liwetan atau hajatan seperti itu. Nah, tujuan dari liwetan ini yang seperti saya sampaikan di awal adalah sebagai rasa syukur sebenarnya, sebagai rasa atas anugerah atau amanah yang diberikan, rasa kepercayaan diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak tersebut. Kesini atau semakin waktu berjalan adalah kepercayaannya tersebut hanya sebagai rasa syukur. Namun sebelum itu terjadi, mitos-mitos yang terjadi biasanya tidak hanya hajatan atau liwetan, namun terkadang ada adat setempat atau kepercayaan di mana saat gerhana bulan ketika ibu hamil harus melakukan liwetan dan mungkin harus sembunyi di kolong gitu kan. Terus mitosnya adalah agar bayi terhindar dari gangguan buto ijo atau tidak dimakan buto ijo seperti itu. Banyak banget kepercayaan yang berbeda-beda dari dari daerah-daerah setempat gitu. Setiap daerah memiliki kepercayaan yang berbeda. Nah, berdasarkan kepercayaan ini, menurut Mayer et al., kepercayaan ini diartikan sebagai kemauan seseorang untuk peka terhadap tindakan orang lain berdasarkan pada harapan bahwa orang lain akan melakukan tindakan tertentu pada orang yang mempercayainya. Nah, tanpa tergantung pada kemampuannya untuk mengawasi dan mengendalikan. Kay dan Knox pada tahun 1970 ini mengatakan bahwa kepercayaan tidak hanya berdasarkan pada pengalaman masa lalu, tapi juga berdasarkan pada faktor posisi seperti kepribadian. Jadi pengaruh kepribadian pada sebuah kepercayaan masyarakat itu juga sangat memiliki pengaruh yang besar, di mana tanpa pengetahuan, tanpa wawasan luas yang baik, maka mitos ini akan selalu berjalan atau selalu akan dilakukan. Padahal mitos ini ya kalau kita bilang mitos ya tetap mitos gitu, atau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ataupun secara agama. Di dalam agama pun hajatan atau kepercayaan ini, liwetan di saat bulan gerhana atau selamatan ini tidak ada dalam pandangan agama Islam gitu. Nah, faktor kepribadian itu juga mempengaruhi terhadap kepercayaan pada suatu individu gitu. Jadi ketika kepribadiannya pun baik dan selalu memiliki pengetahuan yang selalu berkembang dan dia memiliki akal yang baik, maka mitos ini mungkin sudah berganti tujuan, di mana yang sebelumnya untuk menghindari hal-hal goib misalkan dari buto ijo, dan sekarang hajatan atau selamatan ini dikhususkan atau hanya dilakukan sebagaimana rasa syukur kita, rasa syukur bagi orang tua untuk membuat anaknya, atau sebuah harapan atau doa dari orang tua ataupun anggota keluarga ataupun tetangga sebagai rasa syukur dan rasa harapan yang tinggi akan anaknya yang lahir menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, selamatan ini akan menjadi sebuah sebatas bentuk tasyukuran atau rasa syukur atas diberi amanah atas bayi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepribadian tertentu menurut pandangan indigenous sendiri juga
mempengaruhi bahwa keselamatan ini harus didasari berdasarkan wawasan yang luas seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.